Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang game yang saya buat dan juga memberikan sedikit cuplikan dari pembuatan video game ya. Nah, kalau kalian penasaran, mari kita coba lihat. Let's do it. Nah, oke. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Scratch dan juga tutorial membuat game di Scratch, terutama game quiz. Nah, Scratch itu adalah aplikasi pemrograman yang digunakan dengan cara menyusun blok-blok ini secara sistematis dan terstruktur. Nah, cara menggunakannya itu, karena saya udah bikin gamenya, saya akan menjelaskan blok-bloknya saja, fungsinya. Oke, nah yang pertama itu saya akan jelaskan dari ini dulu, burungnya dulu, karena burung ini yang muncul pertama kali di saat game dimulai. Jadi when bendera ini dimulai, atau jadi ini sama dengan ketika game dimulai. Nah, itu saya bikin ada backsoundnya forever play sound, jadi kayak gini. Nah, gitu. Jadi dia bakalan selalu menyetel musik sampai orang tersebut keluar dari game ini. Nah, terus ada lagi kode buat munculin dan juga bikin dia ngomong. Nah, ini tuh ketika game baru dimulai, kita bikin dia kelihatan, terus kita bikin backdropnya switch to school biar nggak ke backdrop yang lain-lain. Nah, terus kita bikin dia ngomong. Ini say, yaitu ya, dia tuh ngomong setelah pada tanda kuis budaya Indonesia selama 2 detik, sama dengan yang ini. Nah, broadcast itu sama aja dengan peralihan, jadi ini bisa buat peralihan atau penghubung lah, ya bisa dibilang penghubung. Nah, terus broadcastnya ini kan A1, nah dia itu nyambungnya ke sini. Nah, ini dia juga sama switch backdrop to school juga, karena ini kan masih backdrop awal, jadi terus kita showin lagi, terus masih say, terus broadcast B2. Nah, broadcastnya ini berguna untuk di sini tombol startnya. Nah, ini kan saya ada bikin variabel. Nah, itu ada banyak ya, karena ada 3 level. Nah, terus jadi saya pertama itu variabel yang pertama kali muncul itu variabel skor dan soal. Nah, itu di hide dulu karena ini masih di menu utama, belum di menu soal. Nah, terus ketika menerima B2 dia bakalan muncul karena sebelumnya kan di hide. Nah, terus ketika E1 nih, E1 tuh dari tuh E1 kayaknya itu bukan yang gitu. Nah, tapi lebih ke, nah harusnya nih enggak, itu E1 beda lagi. Ini B2 nih nyambungnya ke sini. Nah, when this right click, nah dia bakal muncul suara nih seperti ini. Oh, dia kalau saya klik ulang, kita ulang. Oke, dah misalnya sebentar saya mute dulu. Jadi kalau misalnya ini yang ngobrol, kita klik di start
gitu. Nah, terus kita bikin atau kita setting skornya itu dari 0. Jadi ketika backdrop sudah berpindah, maka skor itu akan dimulai dari 0. Nah, sama halnya dengan sama halnya dengan soal itu kita setting dari nomor 1. Jadi ketika sudah berpindah backdrop, kan ini ada which backdrop to next backdrop. Nah, jadi ketika sudah berpindah backdrop, maka dia bakalan muncul soal ya dari nomor 1 tuh. Terus ini broadcast C3 ini gunanya tuh buat nge-hide yang ini sama nge-hide yang ini. Sama kalau nggak salah tuh ini juga nih nge-show si orang ini atau bisa bilang lah ini sebenarnya sepajangan doang buat seperti pemberi soalnya doang. Nah, ketika udah ada ini kan nih buat teks. Nah, ini saya bikin sebuah kotak gitu, terus saya bikin teksnya, baru bikin teksnya, terus ada pilihan ABCD-nya. Nah, ABCD-nya itu nih cara bikin ABCD-nya, kodenya biar bisa nge-switch dan berganti skor. Kita nih seperti biasa kalau awal-awal di hide, terus kalau misalkannya udah yang C3 tadi itu di show. Nah, terus baru kita bikin ketika diklik dia kita setting pilihannya itu ke A sesuai dengan ininya jawabannya dan depannya ini. Terus kalau misalkannya jika soal nomor 1 itu pilihannya itu A, dia mencet A, maka skor dia akan berubah atau bertambah 10. Kalau misalnya dia nggak mencet tombol A ini, selain tombol A, maka dia akan salah dan tidak akan mendapatkan skor sedikit pun. Nah, ini sama nih if-nya juga, cuman dia nggak ada broadcast-nya karena ini masih tersambung. Kayaknya ini Scratch ini merupakan aplikasi yang terstruktur dan harus disusun secara sistematis biar mudah. Nah, terus ini biasalah switch backdrop kalau misalnya udah kelar pencet tombolnya sama ubah soal satu persatu. Jadi kalau saya diklik, nah soalnya nambah jadi nomor 2 gitu. Nah, ini beloman yang B-nya kurang lebih juga sama. Kalau misalnya kita klik, dia bakal nambah skornya kalau benar, kalau salah nggak bakal nambah. Nah, terus juga bakalan next backdrop, ini juga sama. Terus nanti kan bakalan muncul di yang namanya room 1. Nah, kita ke room 1 dulu sebentar. Ini contohnya nih, kalau misalnya kalian gagal, nih kalian bisa muncul suara seperti ini nih, suara tet tet tet. Tapi kalau saya kalian berhasil ada teriakan suara hore di ini kodenya di sini nih. Kode tet 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 dan gitunya. Nah, ini kalau misalnya kalian gagal nih bakal ada suara mendebarkan lah istilahnya lah. Nah, kalau misalnya berhasil ada suara teriakan dari dari sistem sini lah audio sini. Nah, terus nanti kan bakal ke switch. Nah, ketika udah selesai ini kita bakal nunggu 2 detik karena biar teksnya selesai dulu baru kita switch backdrop to basketball 2 atau next backdrop. Nah, gitu. Nah, sama halnya dengan yang ini nih. Yang ini juga ada. Nah, ini B1 tapi bedanya kita bikin broadcast. Nah, ini kalau misalnya dia lebih dari 70. Nilai lebih dari 70. Kalau itu kan kurang dari 70 dan sama dengan 70. Nah, ini yang broadcastnya itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ketika di basketball dia kan ada variabel lagi tuh yang skornya itu. Nah, itu bakalan di hide tadi skor yang tadi, terus bakal delay 1 detik biar nggak berbarengan. Nah, itu terus burung ini bakal mengucapkan kalimat ini, lalu ini diberi broadcast A2 biar si orang ini menerima kalimat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus kita kan habis ini dibikin tombol nih setelah ini. Nah, enggak sih, tombolnya nih udah ada dari awal basketball ini. Nah, terus ini dengan kode seperti ini hide variable semuanya, hide variable yang
apa ya yang ada di level ini, terus kita hide juga dari awal. Terus ketika ini diklik baru dia muncul kayak tadi suara gitu, terus bakalan ke hide. Dan ini akan delay 3 detik untuk menunggu teksnya sampai kelar. Nah, terus baru sama seperti tadi set soal dan skor. Nah, itu bakal delay 3 detik. Terus yang ini juga sama, tinggal itu juga sih. Terus yang selanjutnya ya, kalau misalnya udah masuk ke backdrop yang menu lagi, dia bakalan ke hide ya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Ini juga sama. Nah, ini gunanya ini tuh buat biar kelihatan di sininya nih. Jadi kan kalau misalnya dari background kan nggak bakal kelihatan ya itu seperti apa. Nah, ini biar nambah pengetahuan aja sih gitu. Nah, ini kodenya juga gampang, cuman hide show doang, karena emang membuat jangan apa ya, sekedar pengetahuan doang. Terus nah ya nih kan kalau setelah ini kan dia tuh bakalan selesai kan ya, soalnya dia tuh bakalan selesai. Nah, when backdrop switch to HAL, nah HAL ini halaman terakhir dari quiz ini ya. Nah, dia tuh bakal nge-hide variabel soalnya yang ada di sebelumnya, sama ini sama lah kodenya. Terus kita tunggu selama 2 detik baru munculin si burungnya ini. Jadi ini fungsinya, jadi pas kesini HAL. Udah, lalu kita jawabin dulu biar mudah. Ini ntar dulu, kalau mau runningnya ntar aja, karena kalau saya sekarang itu bakalan seperti itu pasti, karena nggak sesuai tadi kan buka backdropnya. Jadi biasa waiting dulu, delay dulu, tuh baru ini kayak biasa tinggal pencet-pencet doang. Nih kalau misalkan salah nih ya, dia nggak bakal tambah, tapi kalau benar dia bakal bertambah gitu. Udah, terus kan ini ada selesai juga. Nah, kan dia tadi soalnya diumpetin, terus ya menunggu 2 detik dia baru show, baru hide variable score juga. Nah, terus ini karena udah selesai ya, jadi diberi teriakan atau ya karena sebagai rasa gembira lah kalau Anda udah menyelesaikan quest ini. Terus kalau misalnya ini tombol reset ini tuh dia tuh sama ini sama lah. Ini kalau misalnya dia diklik sama muncul suara gitu, terus bakal ke hide. Nah, ini menunggu delay 4 detik itu karena biar nggak nabrak sama teks yang ada di sebelumnya. Sama ini dikasih broadcast S1 buat balik lagi ke biar si tombol startnya ini muncul. Itu fungsi S1 yang tadi saya hampir jelasin tadi, bukan di sini tadi, yang di start. Nah, ini S1 jadi dia muncul lagi dan ya sama mengulang lagi. Nah, ini buat tambahan cara bikin soalnya itu untuk kotaknya tinggal pakai yang ini, dan untuk teksnya itu tinggal pakai yang ini. Jadi itu aja.
Oke, kali ini saya akan mengasih tutorial cara ngupload file Scratch-nya. Pertama kita buka dulu di web Scratch, terus masuk ke websitenya. Lalu kalian harus login terlebih dahulu. Nanti ada di sini nih, nanti di sekitaran sini, cuman karena saya udah login, jadi saya sudah ada akun. Nah, kalau kalian sudah login, kalian pergi ke My Stuff. Nah, dari My Stuff ini sebelumnya itu belum ada projectnya. Cuman kalau kalian pengen namain project, ini kalian bisa new project, terus kalian tinggal upload filenya dari sini nih, dari sini. Kalian tinggal load yang file yang kalian kerjain itu, game yang kalian kerjain yang udah kalian bikin, kalian load, terus ntar kalian buka, nanti akan otomatis ke save itu. Nah, atau enggak kan bisa langsung pencet yang share-nya ini. Cuman karena saya udah taruh, jadi saya tinggal nge-share dari yang tadi ini. Nah, ini kalau saya yang udah ditaruh, kalian pencet ini. Lalu pencet share. Tapi kalau kalian mau kasih instruksi itu bisa. Nah, ini ke apa ya? Kalau misalnya instruksinya itu kan kita dari Indonesia, berarti ini aja, selesaikan. Nah, sebentar. Quiz ini dengan baik. Nah, udah di iniin. Terus note and credit itu kalau kalian nggak ada inspiration atau apa itu bisa diabaikan. Jadi udah kita kasih instruksi doang, terus kita pencet share. Nah, udah, ini gamenya udah ke publish. Dan kalau kalian pengen copy link atau kasih kirim game ini ke teman kalian bisa copy linknya. Nah, udah, terus kalian tinggal copy yang ini aja. Nah, tuh udah ke copy, terus udah selesai sih. Nah, jadi sekian tutorial buat publish game dari Scratch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.